siang, kembali lagi kita pada program Selada, Selayang Pandang Desa. Dalam episode kali ini kita berkunjung ke Kecamatan Rawang, Kabupaten Bangka. Di sini hadir bersama kita Pak Camat Rawang, Pak Jalehari ya. Ya, Pak Camat, jadi perspektif kalau dikategorin desa itu kan desa tumbuh, berkembang, dan maju ya Pak ya? Iya. Kalau untuk yang dari Jelutung ini sendiri masuknya kemana Pak? Desa Pagarawan, Pak. Iya, Desa Pagarawan. Desa Pagarawan merupakan desa maju, Pak. Iya, Desa Maju ya. Desa maju. Desa maju, di mana kita ketahui bersama ada beberapa program-program unggulan yang Ya. direncanakan oleh Desa Pagarawan sendiri. Jadi yang dimana di sini yang kita hadir di sini, Pak, merupakan salah satu program yang akan diunggulkan menjadi salah satu potensi Desa Pagarawan. Ya. Inisiasi dari pemilihan badan usaha milik desa yang fokusnya kayak tambak ini Pak ya. Terus kita ada hutan-hutan bakau, tapi lebih point of view-nya ke sini ya Pak. Ya, kayu gelam ya. Ke kayu gelam ya. Kayu gelam itu kira-kira proyeksinya ke depan ada harapan lain Pak? Jadi dengan proyeksi ke depan, seperti yang sering kita komunikasikan dengan pihak desa, jadi selain kawasan ini merupakan tambak yang dijadikan objek pemancingan yang mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat yang lain, di sini juga mungkin di sebelah sana Pak merupakan tempat pembudidayaan jamur tiram. Iya, jamur tiram. Memang yang tampak saat ini memang ya baru ini Pak, walaupun pengembangan usaha ini kan juga baru singkat Pak, membutuhkan waktu juga yang cukup ekstra dan juga pasti membutuhkan dana juga yang ekstra. Jadi pun saat ini merupakan yang cukup majulah dalam hal progres. Kalau dari tataran ide sampai jadi fasilitas kayak gini itu butuh berapa lama Pak? Jadi pun harapan kami bersama pihak desa juga ya kurang lebih membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun lah ya sampai peak. Karena yang tadi kami sampaikan tadi ya terutama terkendala yang tadi Pak, terutama masalah dana, apalagi saat ini juga di tengah-tengah pandemi ini bukan cuma di level kabupaten Pak, desa juga mengalami yang namanya refocusing anggaran, sehingga juga desa juga mesti memilah-milah pekerjaan-pekerjaan apa yang masih didahulukan dulu. Ada satu Pak ya yang masalahnya bisa jadi gede gitu. Pada saat musyawarah desa itu kan dikumpulin ya beberapa masyarakat gitu kan, hingga timbullah satu ide untuk menelurkan objek kayak gini nih Pak. Jadi penggunaan dana desa itu kan harusnya kan melalui suatu mufakat ya Pak ya. Mufakat sehingga akhirnya muncullah fasilitas kayak gini, badan usaha milik desa, tambak ikan sama jamur itu Pak ya. Nah, sebelum sampai ke situ ada nggak Pak pilihan lain untuk pendaya gunaan tanah desa ini Pak? Bidang usaha apa gitu Pak? Jadi memang karakter tanah sini Pak, memang merupakan daerah rawa-rawa Pak. Memang arahnya memang seperti ini. Arahnya memang untuk pengembangan perekonomian terutama usaha tambak. Memang untuk di awalnya yang kami sering komunikasi dengan pihak desa ya tidak semulus yang kita pikirkan sekarang Pak. Yang kita lihat tampak visual sekarang ini yang mungkin yang sudah agak bagus Pak. Tapi di awal-awal dalam hal di awal Pak ya memang banyak pro kontra masyarakat terkait hal ini gitu. Tapi alhamdulillah memang dengan keuletan kepala desa dan perangkatnya sehingga memang bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa memang ini memang bermanfaat untuk masyarakat, dan sebagai masyarakat sudah mengakui hal itu Pak atas ya telah tertatanya kawasan eduwisata Kolong Kelab ini. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bangka Belitung itu kami intens ya Pak, intens mengadakan penyuluhan dengan adanya PSM, Peksos, Sakti Peksos dan semua elemen underbow dari Kementerian RI gitu, Kementerian Sosial RI gitu. Harapan kami bahwa semua kegiatan yang diinisiasi dari kabupaten dan kota maupun tingkat pemerintah di skup yang paling kecil maupun desa untuk penggalangan kegiatan yang orientasinya ke masyarakat itu bisa dikonsultasikan dengan kami. Berkali-kali kepala dinas kami selalu membuka
gerbang Pak, membuka gerbang untuk diadakannya konsultasi. Bagaimana kita mencari celah solusi atas semua permasalahan yang ada. Sekian liputan Gerbang Lensa untuk hari ini. Bravo untuk kita semua. Selamat datang kembali di Gerbang Lensa Production. Hadir dengan kita kali ini Pak Kades Desa Merawang ya Pak ya? Pagarawan. Oh, Pagarawan. Iya. Jadi pertama Pak, biasanya kalau badan usaha milik desa tuh mereka bikin usaha yang benar-benar basisnya dari alam lokal ya Pak, Iya. kandungan lokal sekitar. Yang jadi perhatian saya sekarang, pada saat Bapak memilih untuk membudidayakan jamur ini, alasannya apa Pak? Iya, jadi seperti kita ketahui bahwa desa Pagarawan itu juga banyak tukang ya sebenarnya, Ya. tukang bikin kusen, pintu segala macam. Nah itu kan ada serbuk. Ya. Ya. Nah sementara kita tahu bahwa bahan baku untuk backlog ini adalah serbuk yang diformulasikan dan dimasukkan bibit jamur sehingga menjadilah semacam media Ya. untuk produksi jamur tiram, budidaya jamur tiram. Itu salah satunya. Kemudian masalah pasar. Ya. Nah pasar ini juga sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Jadi kita mulai produksi atau budidaya jamur tiram ini di tahun 2016 Pak. Oh jadi dimulainya dari 2016 Pak, ya? Hingga sekarang alhamdulillah dan terus meningkat. Ya. Ya, terus meningkat dan kebutuhan pasar pun juga alhamdulillah setelah masyarakat mulai familiar dengan mulai kenal dengan jamur tiram itu, jadi kebutuhan mereka juga semakin banyak gitu. Jadi kalau misalnya usaha ini dari 2016 kan harusnya kan ada peningkatan ya Pak, karena Iya. pasar penyerapnya udah ada. Iya. Nah, jadi tantangan kedepannya apa tuh Pak? Karena waktu kita jalan-jalan ke sini yang kelihatannya cuma satu ini Pak. Atau Iya. masalah dana kah atau cuaca kah? Kalau masalah marketingnya udah aman itu Pak ya? Jadi kendala kita gini Pak, jadi sementara ini kita masih memproduksi backlognya ini itu dari luar, Iya. dari luar desa Pagarawan. Iya. Nah jadi kemarin kita punya rencana dan juga punya keinginan supaya backlognya ini diproduksi dari desa Pagarawan sendiri. Iya. Nah kendala yang paling utama adalah modal. Modal Nah, ya. modal karena kita harus memperhitungkan antara modal pertama karena kalau kita beli itu harganya 5.000 sampai 6.000 rupiah. Oke. Ya kalau untuk kita produksi sendiri, nah itu bisa di angka 3.000 sampai 4.000. Jadi artinya Iya. kalau bicara masalah keuntungan bila kita menggunakan produksi sendiri itu lebih ekonomis dan bisa menguntungkan. Iya. Kalau untuk peningkatan kapasitas produksi sampai diseminasi itu ke konsultasi dengan dinas terkait ya Pak, dinas pertanian, Iya, misalnya, betul. Pak. Itu ada ya kerjasama Ada, gitu ya? ada. Jalan-jalan sama saya Pak. Oke Pak. Iya. Nah di sini saya lihat ada alat temperatur ini Pak. Iya. Ini kan memang untuk jamurnya memang harus apa? Lembab. Dan Iya. terjaga gitu Pak ya. Kalau 28 ini ideal kah Pak? Sangat ideal. Ideal Ya, ya. jadi yang jaraknya itu antara 27 Ya. itu sampai 29. Ya. Nah, kalau sudah di atas 29 itu kita harus adakan penyemprotan, Pak. Oh, iya. Untuk menjaga suhu kelembaban yang ada di dalam. Ini ya maksudnya Umum. ini ya, Iya, ini. semprot ini ya. Jadi Ini, kalau misal cuaca di luar 31, Iya. semprot ini harus sampai 27 atau 28. Betul. Itu salah satu antisipasi kita coba untuk pertama penyemprotan lantai, kemudian dinding. Oh iya. Oh, ininya nggak disemprot ya? Enggak. Iya. Ini hasilnya Pak ya? Iya, ini salah satunya. Dia kalau misalnya satu backlog ini dia ke dalam keadaan sehat siap panen itu bisa berapa ons gitu Pak? Untuk satu backlog itu target paling rendah itu 3 on. 3 ons ya? Iya, 3 ons. Jadi tapi rata-rata kalau memang backlognya ini kualitasnya bagus, itu bisa sampai 5 on. Setengah kilo. Oh, kalau ini nggak seragam ini gimana tuh, Pak? Iya, karena memang beda, masa tanamnya beda gitu. iya, masa tanamnya pertama gini. Kebetulan tadi pagi sudah kita panen ya. Oh, Jadi tadi duluan dong kita. Iya. ya. Jadi Bapak mulai curi start nih. ini gini. Misalnya untuk hari ini yang panen. Besok Iya. Ya. Kemudian 2 hari kemudian panen ini lagi. Nah, besoknya yang lain. Yang lain. Ya, jadi
dia tidak harus sama keluarnya itu. Iya. Tidak sama keluarnya itu. Kalau Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi itu Pak selalu membuka gerbang untuk tiap-tiap diskusi yang bisa mengangkat nilai dari badan usaha milik desa gitu, Iya. Pak. Jadi sesuai arahan Kadis bahwa publikasi yang kami jalankan ini semata-mata untuk meningkatkan kemajuan dan kinerja desa. Iya. Cuma itu Pak. Maka besar harapan kami bahwa usaha Bapak ini tidak terhenti di sini dan kalau bisa tuh makin berkembang gitu Pak. Iya, iya. Kami sebagai mitra juga selalu membuka peluang-peluang lain untuk diadakan kerjasama untuk Iya. untuk kemaslahatan desa. Pak. Jadi ibu direktur ya? Bukan. Oh bukan. Mengelola. Pengelola ya. Ya, jadi salah satu yang usaha upaya kita untuk peningkatan juga. Jadi kita tidak hanya produksi jamur tiram mentah. Oh iya. Ya, jadi bahan kita ada olahannya, olahan juga. Pak. Olahan. Ada olahan, yaitu salah satunya adalah Jamur tiram. jamur crispy. Kemudian kita pernah bikin nugget juga. Nugget Kemudian jamur. ada bakso, ada bakwan juga dari bahan asli ini. Jamur tiram mentah. Kalau pasarnya jelas ya Pak, itu Iya, ya, jelas. marketingnya jelas ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditemani oleh Pak Camat Merawang dan Kepala Desa Pagarawan. Pada hari ini kami mengunjungi salah satu usaha BUMDes Desa Pagarawan, yaitu di bidang budidaya jamur tiram. Jadi alhamdulillah hari ini sudah melakukan panen dari pagi tadi dan kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ataupun melakukan bersama panen jamur tiram ini. Jadi Pak Kades dan Pak Camat ini seperti ini ya? Ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow. Tuh. Ini 1 kilonya 35.000. Betul. Pak Kades ya? Iya. 1 kilonya 35.000 dikelola oleh BUMDes. Jadi jangan lupa dipesan ya, dipesan bagi yang ingin mencicipi jamur tiram ini 1 kilo 35.000, hubungi BUMDes Desa Pagarawan ataupun dengan Pak Kadesnya. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pemerintah desa. Jangan lupa usaha milik desa harus kita majukan karena BUMDesa hadir untuk sentosa. Belajar di yang pintar, berguru di yang pandai. Nah, pemirsa, hari ini kita perdana melaksanakan program selada. Kita makan mie, ini program bukan makanan. Selada ini selayang pandang desa. Hari ini khusus di Desa Pagarawan. Kita ditemani oleh Pak Camat, Pak Kades, dan mama-mama cantik dari PKK. Nah, tadi jamur tiram tadi itu dikelola oleh PKK yang disponsori support oleh badan usaha milik desa. Jadi nanti jangan lupa pesan jamur tiramnya ke nomor telepon yang di sini. Ya, dikelola oleh ibu-ibu PKK yang cantik-cantik dari Desa Pagarawan. Oke, see you. Terima kasih.